Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Klitikvisme dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Di sebelah kanan saya Muhammad Isan selaku pembicara pertama. Saya Ali Adrian selaku pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Jur Wijaya Rahmatullah sebagai pembicara ketiga. Dengan mosi pembangunan IKN, kami menyatakan kami menolak mosi ini, dan berikutlah argumentasi kami. Pembangunan ibu kota negara merupakan sebuah hal yang banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Faktanya pada saat ini adalah adanya pelaksanaan pembangunan ibu kota negara baru dari Jakarta ke Kalimantan. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan ibu kota negara ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur mengenai ibu kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Lantas, permasalahan apa yang terjadi pada saat ini? Pertama, banyak pihak dari masyarakat yang menolak adanya pemindahan ibu kota negara ini. Yang kedua, hal yang harus diprioritaskan malah tidak diprioritaskan karena adanya pelaksanaan pembangunan ibu kota negara tersebut. Yang ketiga, Indonesia masih banyak memiliki hutang pada saat ini. Tujuan kami menolak adanya pembangunan ibu kota negara baru dari Jakarta ke Kalimantan, yaitu kami ingin dana yang dialokasikan ke pelaksanaan pembangunan ibu kota negara ini lebih kita alokasikan ke hal yang lebih tepat dan yang lebih penting serta yang urgensinya lebih tinggi. Kenapa kami menyatakan hal yang demikian? Karena Indonesia pada saat ini memiliki banyak permasalahan atau urgensi lebih tinggi dibandingkan dengan kita melaksanakan pembangunan ibu kota negara yang baru. Seperti pembangunan perekonomian negara, karena selepas isu COVID-19 ini, perekonomian di Indonesia ini sedikit merosot. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam argumentasi kami, kenapa kami tidak setuju dengan mosi pada saat ini. Pertama, dana yang harusnya dialokasikan tersebut, harusnya kita alokasikan ke hal yang lebih penting dan lebih urgent untuk kesejahteraan masyarakat secara luas di Indonesia. Fakta sekarang bahwasanya Indonesia banyak mendapatkan sebuah permasalahan atau hal yang lebih urgensi dibandingkan dengan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara seperti kebangkitan perekonomian di Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia yang kami maksud seperti pemberdayaan UMKM, dan fakta yang terjadi pada saat ini ketika isu COVID-19 ini menyerang Indonesia, banyak sekali para pekerja yang di-PHK oleh perusahaan. Dan hal ini seharusnya lebih kita perhatikan seperti menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang baru untuk mereka sehingga kita bisa meningkatkan perekonomian di negara Indonesia. Banyak sebenarnya hal yang harus kita kedepankan dibandingkan dengan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara yang baru dari Jakarta ke Kalimantan tersebut. Dan hal ini sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi pada hari ini karena banyak sekali hal yang harus kita pentingkan dibandingkan dengan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara baru. Sekian, terima kasih. Setidaknya ada dua poin argumentasi yang mendukung mengapa kemudian kita harus menolak pemindahan IKN ke Kalimantan dari Jakarta. Yang pertama yaitu kejanggalan dari proses-proses yang dilakukan dalam usaha pemindahan ibu kota ini. Dan yang kedua adalah dampak negatif yang akan kita rasakan sebagai bangsa Indonesia ketika kita tetap memaksakan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Baik, dan yang terhormat, masuk ke ranah argumentasi yang pertama, yaitunya adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Kami selaku tim oposisi melihat sekali bagaimana pemerintah sangat berambisi untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, sehingga melakukan banyak hal, bahkan sampai dengan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan atau tidak wajar untuk dilakukan. Pertama, kita melihat bagaimana warga atau kepala suku yang ada di Kalimantan, yang dimana Kalimantan sangat kental terhadap adat dan budayanya, tidak diikut sertakan dalam perundingan untuk pemindahan ibu kota negara ini dengan yang terhormat. Kemudian kita melihat bahwasanya adanya rapat yang sampai dilaksanakan, dan kami kira ini sangat terpaksa sampai dengan tengah malam hanya untuk menyusun undang-undang terkait ibu kota negara Republik Indonesia yang akan dipindahkan. Meski nantinya tim pemerintah mengatakan, tim pro mengatakan bahwasanya adanya presentasi dari masyarakat berupa gubernur ataupun pemimpin-pemimpin yang ada di
di parlemen, kami rasa ini tidak cukup Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena pada akhirnya orang-orang yang duduk di parlemen dan gubernur yang telah mereka pilih ini masih tidak cukup untuk merepresentasikan. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Karena pada dasarnya pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini bukanlah hal yang mudah dan bukanlah hal yang kecil di mana kita bisa mengambil kesimpulan dalam semalam dan tidak bisa diambil keputusan dalam semalam saja Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan argumentasi yang pertama kami menolak bahwasanya kita harus memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Masuk kepada argumentasi kami yang kedua, di mana kita melihat banyak sekali dampak negatif yang akan kita rasakan selain yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami. Pertama, dari dampak lingkungan. Bagaimanapun pemerintah mengatakan kepada kita mereka telah melakukan observasi dan tidak akan merusak lingkungan, namun pada faktanya sedikit banyaknya kita akan merusak lingkungan. Sekian hektar, berhektar-hektar hutan yang akan ditebang dan untuk membuka ibu kota negara di Kalimantan Dewan Juri yang terhormat. Walaupun nantinya tim pemerintah berdalih untuk mengatakan bahwa kita akan melakukan penanaman kembali, namun ini tentu saja tidak cukup Dewan Juri yang terhormat karena setidaknya ada tindakan yang merusak lingkungan dan kita dan hal ini sangat merugikan bangsa kita Dewan Juri yang terhormat, di mana nantinya habitat daripada hewan yang tinggal di sana mereka akan kehilangan habitatnya dan ini sangat berbahaya untuk kehidupan dan kelangsungan hidup satwa yang ada di sana dan juga lingkungan sekitarnya Dewan Juri yang terhormat, di mana kita juga meningkatkan kemungkinan untuk peningkatan efek rumah kaca, sedangkan kita tahu Indonesia merupakan paru-paru dunia dan yang diharapkan oleh kita tetap bisa menjaga hutan Kalimantan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, dampak kedua adalah dampak ekonomi, di mana kita akan mengalami kemerosotan ekonomi karena ini adalah hal yang dipaksa, sedangkan kita masih punya banyak hutang Dewan Juri yang terhormat. Bukannya membayar hutang, malahan kita menambah hutang Dewan Juri yang terhormat, di mana kita akan mengeluarkan banyak sekali dana yang seharusnya dapat dialokasikan kepada hal yang lain, namun kita tetap memaksakan kepada pemindahan ibu kota negara yang luar biasa besar dananya Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan dua argumentasi itu, kami menolak untuk pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sehubung apa yang telah disampaikan rekan kami dari pembicaraan pertama dan pembicaraan kedua, kami dapat menyimpulkan ataupun dapat melihat jalannya perdebatan kita pada hari Dewan Juri yang terhormat, di mana rekan kami dari pembicaraan pertama dan pembicaraan kedua telah menyampaikan adapun prioritas yang lebih utama dibandingkan mosi perdebatan kita pada saat ini, kemudian apapun bentuk-bentuk dampak buruk yang terjadi apabila kita menyetujui mosi perdebatan kita pada hari Dewan Juri yang terhormat, di mana prioritas yang kami maksud ataupun tujuan yang ingin kami sampaikan, di mana kami ingin nantinya apabila kita menolak mosi akan ada hal prioritas yang dapat dikerjakan dibandingkan kita harus memberikan akomodasi dana untuk pembangunan IKN Dewan Juri yang terhormat, di mana prioritas yang kami maksud seperti telah disampaikan bahwasanya adanya pemulihan akibat COVID-19 berupa perbaikan ekonomi dan segala macamnya Dewan Juri yang terhormat. Hal ini justru menjadi baik ketika nantinya kita menolak mosi Dewan Juri yang terhormat, di mana bantuan-bantuan yang dana-dana yang sekiranya dialokasikan untuk pembangunan IKN dan ini akan dialihkan untuk pemulihan COVID-19 ataupun pemulihan ekonomi yang diakibatkan COVID-19 akan terjadi di sisi kami Dewan Juri yang terhormat, di mana ini akan menguntungkan, ini akan memberikan dampak baik kepada masyarakat, di mana masyarakat akan lebih terbantu dengan adanya pengalokasian dana sesuai prioritas yang kami sebutkan Dewan Juri yang terhormat, di mana alokasi dana yang seharusnya diberikan ke IKN diberikan kepada prioritas yang kami maksud Dewan Juri yang terhormat. Kemudian adapun dampak baik ataupun dampak yang akan terjadi di sisi kami Dewan Juri yang terhormat, di mana bahwasanya dengan kita menolak mosi perdebatan kita pada hari ini akan ada beberapa aspek yang akan tercapai dari sisi kami Dewan Juri yang terhormat, di mana pembangunan ekonomi yang telah kami sampaikan tadi ataupun pemulihan ekonomi yang telah kami sampaikan akan terjadi, di mana masyarakat ataupun pemerintah nantinya dapat menyelesaikan permasalahan taraf hidup masyarakat, di mana perbaikan taraf hidup masyarakat akan terbantu dengan adanya pemberian dana yang diberikan pemerintah, alih-alih kita memberikan pemberian dana untuk pembangunan IKN Dewan Juri yang terhormat. Kemudian untuk hal tersebut pula, untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat tadi, pemerintah dapat membangun lapangan kerja yang sekiranya dapat membantu masyarakat Dewan Juri yang terhormat, sehingga dengan kita memberikan dana kepada masyarakat daripada menyetujui pembangunan IKN ini, masyarakat akan lebih terbantu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian adapun dampak lain yang diberikan kepada pembangunan IKN ini berhubungan dengan lingkungan seperti telah disampaikan rekan kami dari pembicara kedua Dewan Juri yang terhormat, di mana pembicara kami telah menyampaikan bahwasanya akan ada beberapa aspek yang akan terancam jika kita menyetujui pembangunan IKN ini Dewan Juri yang terhormat, di mana
Yang pertama, akan terancamnya fauna dan flora yang ada di daerah tersebut dengan Jurang Terhormat. Kita tahu bahwasannya Kalimantan merupakan pulau yang besar dan memiliki banyak sekali fauna dan flora yang beraneka ragam dengan Jurang Terhormat. Sehingga nantinya jika kita menyetujui pembangunan ini akan ada pergusuran untuk fauna dan flora tersebut dari Jurang Terhormat, dan kita sebagai negara Indonesia akan kehilangan kekayaan yang ada di Indonesia Dewan Jurang Terhormat. Kemudian adapun nantinya seperti telah disampaikan rekan kami dari pembicara kedua tadi, bahwasannya pemerintah tidak mengadakan diskusi lebih lanjut dengan masyarakat setempat Dewan Jurang Terhormat, yang artinya pemerintah akan mengusir masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut Dewan Jurang Terhormat. Dan lagi-lagi ini membuktikan bahwasannya pembangunan ikan ini akan memberikan dampak buruk ataupun merugikan masyarakat Dewan Jurang Terhormat, dan ini justru bertolak belakang dengan apa yang kami agung-agungkan Dewan Jurang Terhormat. Sehingga dengan adanya musik kami bangga untuk menolak. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.